Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini, hari Selasa 10 Ramadan ya, 1443 Hijriah, kita bisa melaksanakan kajian rutin kita di hari Selasa. Karena bertepatan dengan bulan Ramadan, kita lebih majukan di kajian berbuka puasa. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu, hadis nomor 3. Al-haditsus salisu, hadis nomor 3 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Abi Abdurrahman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Nama beliau sendiri Abdullah. Nama beliau sendiri Abdullah. Abu Abdurrahman itu adalah kunyah ya. Jadi di dalam Islam itu ada istilah kunyah. Kunyah itu julukan. Biasanya disandarkan pada anak pertama. Kalau anak pertama panjenengan misalkan Zaid, maka kunyah panjenengan adalah Abu Zaid atau Ummu Zaid. Nah, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Nama beliau sendiri Abdullah Ibnu Umar. Nah, beliau ini anak dari khalifah kaum mukminin yang nomor 2, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah ridho terhadap Abu Abdurrahman dan juga Umar bin Khattab. Qala, telah berkata Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Umar ini, Sami'tu, aku dahulu pernah mendengar. Sami'tu, aku dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau sedang bersabda, beliau sedang dawuh. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunya al-Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara ya. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namanya utusan berarti membawa sebuah ajaran ya. Membawa sebuah risalah, sebuah ajaran. Maka kalau berkaca dari hadis ini, kita wajib untuk mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan atau Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada faktanya mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang dijadikan objek sebagai sesembahan itu sangat banyak, luar biasa. Mulai dari orang-orang soleh yang disembah, kemudian patung, ya, kemudian apa lagi? Jin, gunung, laut, banyak luar biasa sesuatu yang disembah itu. Nah, adanya Islam itu menafikan semuanya. Adanya Islam, kalau saya ibaratkan semua Tuhan-Tuhan itu ditaruh dalam satu wadah misalkan, maka semuanya kita singkirkan, kita buang semuanya, kita menafikan semuanya itu, yang mana kita hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad dengan risalahnya, kita beriman semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari yang paling kecil, yang paling kita anggap mudah, sampai paling besar atau apa-apa yang kita anggap sulit. Ini konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan adalah kita wajib percaya pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan apa yang kita namakan sebagai akal. Contohnya, ada hadis tentang lalat. Dawuhnya Rasulullah, kalau bejanamu, kalau wadah minumanmu itu kemasukan lalat, lalat kemudian masuk ke airnya, kopi, teh atau yang lainnya, maka celupkan seluruhnya. Karena biasanya lalat ketika masuk dalam wadah bejana yang itu ada minuman, biasanya dua kebes sayap itu hanya satu yang nyemplung biasanya. Nah, maka dawuh Rasulullah, celupkan seluruhnya. Celupkan, delepno kabeh, kemudian ambil lalatnya, buang. Minuman ini minum, jangan dibuang. Sebagian orang menjadikan, terutama orang-orang liberal, orang-orang fasik, menjadikan hadis ini sebagai cemoohan. Sebagai cemoohan, umat Islam itu ternyata gini, jorok dan lain sebagainya. Nah, baru-barusan saja ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya memang di dalam salah satu dari sayap lalat itu mengandung racun, dan yang satunya itu mengandung penawar. Rasulullah sudah mengkabarkan ini 1400 tahun yang lalu. Nah, penelitiannya baru sekarang dilakukan, terjadi. Nah, gitu, hal-hal yang seperti itu kita wajib mengimani. Apa yang kita anggap sebagai tidak masuk akal bukan berarti itu pure, murni tidak masuk akal. Ada kalanya akal kita yang belum nyampe ke sana. Ini pahami lagi ya. Apa-apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, yang itu datangnya dari Rasulullah SAW, yang itu datangnya dari Islam, itu pasti yang harus kita tuduh pertama kali adalah akal kita, bukan dalil, bukan nasnya. Kalau yang kita tuduh nasnya atau dalilnya, maka kita akan menjadi seseorang yang mengagungkan akal. Nah, tidak semuanya bisa kita cerna secara langsung. Bisa jadi apa yang kita anggap tidak masuk akal sekarang, itu akan masuk akal 10-20 tahun yang akan datang. Bukankah dahulu orang terbang itu hampir tidak mungkin ya? Ada besi, kumpulan besi, kemudian bisa terbang. Tapi sekarang, subhanallah, ada pesawat terbang. Bukankah dahulu ketika zamannya wartel, telepon yang ada kabel, kita masih, mungkin sebagian dari kita masih bingung, kok bisa ada benda yang tanpa kabel tapi bisa menghubungkan dari sini ke Jakarta sana atau sebaliknya. Lewat apa gitu kan? Nah, itu akal kita belum mampu saat itu, tapi sekarang sudah terbuka semuanya. Nah,
Persaksian yang pertama adalah kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar. Juga persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa sebuah ajaran, sebuah risalah, di mana kita wajib mengimani semua yang datang dari Rasulullah tersebut sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqamis salati. Dan Islam, pondasi Islam yang kedua adalah iqamis salah, mendirikan salat 5 waktu. Mendirikan salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asyar, kemudian maghrib sama isya. Ini pondasi ini, Pak. Jadi tidak boleh kita menganggap enteng, apalagi sampai meninggalkan pondasi ini. Yang namanya pondasi, nggih. Pondasi Mushola Al-Hijrah ini apa saja? Batu, pasir, semen, air. Sampun ya? 4 ya. Kira-kira kalau 1 saja ini tidak ada, apa jadinya? Mungkin tidak akan kuat. Mungkin tidak akan selama ini berdiri. 1 bulan, 2 bulan mungkin sudah roboh. Karena pondasinya kurang. Nah, Islam pun seperti itu. Islam punya pondasi yang tidak boleh tidak. Kita harus menjaga ini gitu. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakati, dan juga mengeluarkan zakat. Zakat di sini adalah zakat ketika menjelang Idul Fitri, salat Id, atau biasa disebut zakat fitrah ya. Nah, itu waktu mengeluarkannya biasanya sebelum salat Id atau beberapa hari sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, wa hajjil baiti, dan juga berhaji ke Baitullah, dengan catatan adalah manis tata'ta ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk menuju ke Baitullah, mampu secara biaya, mampu secara fisik, tenaga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, wa shaumi ramadhana, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Saat ini sedang kita kerjakan rukun Islam yang nomor 5 ini. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhain. Kalau dalam ilmu hadis, beliau berdua ini ada istilah namanya Syaikhain, yaitu 2 syekh. Biasanya hadis yang diriwayatkan oleh beliau berdua ini adalah hadis-hadis yang derajatnya sudah sahih. Baik, itu yang dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Saya akan membacakan juga referensi lain dari ta'liq. Ta'liq itu semacam kayak syarah dari website alukah.net. Website ini diampu atau dibina, pembinanya istilahnya itu adalah para masyayikh yang sudah ma'ruf mereka. Jadi insya Allah tidak nelanyar apa yang dijelaskan dalam website ini. Lugatul hadisi, lugat hadis atau teks hadisnya. Al kalimatu bunya ala khamsin, adapun kalimat bunya ala khamsin atau di bunia itu dibangun ya, ala khamsin atas 5, ai ussisa, atau ussisa itu ya pondasi, dipondasiin. Apa dipondasiin itu? Ya sama, dibangun. Bimakna ussisal Islamu ala khamsin, ai khamsu rakaizin wa da'aimin ya. Maknanya adalah Islam itu dibangun atas 5 Rokais itu pilar itu cagak ya Pak ya. Wa da'aim, penyangga dan penyangganya.
Jadi pilar biasanya kan ada penyanggang ya di atas itu. Nah, Islam itu dibangun atas 5 ini. Fawaid mustambitum minal hadis, yang faidah yang bisa disimpulkan dari hadis ini. Yang pertama, al hadisu fihi bayanu raqaizil Islam. Hadis ini menjelaskan tentang pilar-pilar agama Islam. Tentang pilar-pilar agama Islam. Allati yakunu al-'abdu biha musliman. Yang mana seorang hamba dengan pilar tadi itu dikatakan sebagai seorang muslim. Oke. Bisa dipahami ya? Bahwasanya dengan pilar yang 5 ini seseorang bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Bagaimana kiranya ketika seseorang itu tidak sholat misalkan? Para ulama ikhtilaf loh Pak, luar biasa hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada ikhtilaf, mereka ada yang meragukan, ada yang diragukan keislamannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan seperti apapun. Karena seseorang yang meninggalkan sholat secara terus-menerus, itu para ulama berselisih pendapat tentang status orang ini, masih muslim atau sudah bukan muslim. Wa bi ghairiha yamraku minad din, dan apa-apa yang di sana apakah orang ini muslim ataukah sudah tidak, seperti itu. Dengan pilar yang 5 ini. Wahia, dan adapun pilar-pilar yang 5 itu adalah asyhadatain was-shalah waz-zakah wal hajj wa shaumi ramadhana. Dan adapun pilar yang 5 itu adalah syahadatain, salat, zakat, kemudian haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ingat ya, namanya pilar itu namanya pondasi, mau tidak mau harus ada. Mau tidak mau harus ada. Makanya kenapa mencari ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib atas semua orang muslim. Tidak ada uzur bagi seorang yang mengaku sebagai muslim untuk tidak mencari ilmu, untuk bermajelis di majelis ilmu. Karena apa? Kalau kali panjenengan dalam mengarungi hidup ini, baik itu yang sifatnya muamalah kita dengan sesama manusia, maupun yang ubudiyah, yang antara kita dan Allah, semuanya butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Apa jadinya ketika kita misalkan sholat tanpa ilmu? Kita tidak tahu bagaimana ilmunya sholat maghrib misalkan. Dalam bertahun-tahun sholat, kita ternyata sholat maghrib sejumlah 5 rakaat misalkan gitu. Karena saking tidak tahunya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin, Pak. Apa yang sekarang ini kita lihat sebagai negeri muslim, bisa jadi 100 tahun kemudian orang-orangnya sudah tidak mengenal Islam sama sekali. Subhanallah. Banyak negeri-negeri yang dulunya itu negeri kaum muslimin, yang sekarang itu Islam malah asing di tanah mereka. Dahulu kita kenal ada namanya Andalusia. Andalusia itu di Spanyol. Terus banyak negeri-negeri yang lainnya yang sekarang itu sudah asing Islam bahkan di sana. Nah, kembali lagi bahwasanya semuanya kita butuh ilmu. Mau kita bermuamalah dengan sesama, jual beli atau pinjam meminjam, semuanya butuh ilmu. Nah, ketika menerangkan tentang hukum pinjam meminjam, maka hadirkan saksi. Dalam Islam harus hadirkan saksi misalkan. Butuhnya nanti kalau ada masalah di belakang hari, Pak. Kalau tidak ada saksi, ini gampang ngeles ya. Kamu lo punya hutang padaku, aku tidak rumongso nyele duitmu kok. Misalkan, mana saksinya? Oh iya, nggak ada saksinya. Makanya semuanya butuh ilmu.
Semua dari pilar yang disebutkan dalam hadis ini, hadis di atas, itu semuanya harus dan wajib butuh ilmu. Kita memahami makna syahadatain, kita butuh ilmu. Gak hanya sekedar syahadat sudah selesai, enggak. Ada konsekuensi. Konsekuensi ketika kita bersyahadat. Ketika kita bersaksi bahwasanya hanya Allah lah zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar, bahwasanya kita menafikan ilah-ilah yang lain. Kita menafikan ilah-ilah yang lain. Kita membuang Tuhan-Tuhan yang lain dalam hati kita. Kalau tidak tahu ilmunya bagaimana? Kalau tidak tahu, sekali waktu dia sholat, kemudian di waktu yang lain dia nyembah patung misalkan. Ini kan malah rusak kalau seperti ini. Atau dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa sebuah risalah yang wajib kita imani. Kemudian dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak baik misalkan. Maka ini bahaya pada keimanan seseorang. Karena sekali lagi, apa yang kita anggap sebagai tidak masuk akal hari ini bisa jadi 10-20 tahun kemudian itu sudah masuk akal bagi manusia di zaman itu. Keterbatasan akal kita lah yang membuat sesuatu itu seakan tidak masuk akal. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini al-haditsu, adapun hadis ini lam yazkur fihi al-jihad. Adapun dalam hadis ini tidak disebutkan jihad. Kenapa? Ini kata Syekh dijelaskan, lam yazkuru fihi al-jihad fi sabilillah ma'a annahu zirwatu sanamil Islam. Sesungguhnya jihad itu adalah puncak dari Islam. Mas sabab, kenapa? Padahal jihad itu puncak dari Islam. Jihad itu adalah jihad fisabilillah, ada puncak dari Islam. Kenapa disebutkan di sini li'annal jihada yasqutu ahyanan? Karena sesungguhnya jihad itu sifatnya insidental. Insidental itu tidak terus terjadi, Pak. Tapi kalau sholat, jenengan tiap hari terus harus sholat. Syahadatain, kita bahkan tiap sholat kita bersyahadat. Puasa, tiap tahun kita berpuasa dan lain sebagainya. Wa faridatun laisat mustamirrah. Dan adapun jihad itu adalah dia tidak sedang berlangsung. Maksudnya jihad itu tidak terus menerus. Adanya jihad itu tidak terus menerus. Itulah kenapa disebutkan bahwasanya jihad, kata Syekh ini, tidak termasuk dari rukun Islam yang 5. Kemudian li'annal jihada la yastamirru fi'lihi ila akhiriz zamani fa idza nazala Isa wa qatala ad-dajjal turfa'u faridatul jihad. Adapun jihad itu adalah dia tidak berlangsung kefarduannya sampai nanti di akhir zaman. Sampai nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal. Ini merupakan termasuk dari kejadian-kejadian yang akan mengiringi di hari akhir nanti, Pak. Dekat-dekat dengan kiamat itu Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Nah, di sanalah kata saya ini turfa'u faridatul jihad, akan tegak kefarduan jihad fi sabilillah. Entah kita menangi atau tidak di zaman itu, nggih. Entah kita menangi atau tidak di zaman itu, yang jelas kita wajib beriman bahwasanya Nabi Isa itu nanti pasti akan turun. Dajjal itu pasti akan muncul nanti. Nggih. Pasti akan muncul membawa sesuatu yang luar biasa, Masya Allah. Fitnah Dajjal itu luar biasa, Pak. Dengan izin Allah ya, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati, Pak. Bayangkan, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati, bukan orang yang pingsan. Orang mati bisa dihidupkan oleh dia.
fitnah ujian Dajjal itu luar biasa di akhir zaman nanti. Kemudian yang terakhir, qawaidu mustanbitatu minal hadisi. Adapun kaidah yang bisa disimpulkan dari hadis ini adalah yang pertama, qaidatun fil imtisal fid din taqdimu ar-raqaiz 'alan nawabi'. Bahwasanya di dalam agama Islam itu, Pak, di dalam agama Islam itu ar-raqaiz itu apa tadi? Pilar, ya. Pilar itu sesuatu yang usul, itu selalu didahulukan atas sesuatu yang tawabi. Tawabi itu kayak sifatnya yang sunnah, sesuatu yang hanya mengiringi. Ya, kaidah dalam Islam adalah sesuatu yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Nah, bahasanya seperti itu. Sesuatu yang wajib itu wajib didahulukan daripada yang sunnah. Misal, contoh nggih. Syakhsun, ada seseorang shallal lailah, dia salat malam, kullahu, satu malam. Dia ada seseorang salat satu malam. Wa shallal fajra tsumma nama. Kemudian setelah dia salat malam, semalam suntuk nih Pak. Salat malam, kemudian dia salat fajar atau salat subuh. Ada seseorang, dia tuh sholat malam mulai dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Setelah sholat subuh, dia summa nama, kemudian dia tidur. Walam yastaiqad, dan dia tidak bangun-bangun. Mari subuh, mari sholat, dia langsung turu. Tidak bangun-bangun dia. Illa qurbal asr, sehingga dia bangun menjelang asar. Ada seseorang tidur, semalam suntuk, dia sholat sunnah, kemudian setelah sholat sunnah dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia tidur, dan dia bangun ketika menjelang asar, wa ba'da wafati zuhri, setelah hilangnya waktu zuhur. Artinya apa Pak? Artinya dia tidak sholat zuhur, nggih? Artinya dia tidak sholat zuhur. Wal akhar, adapun yang lain, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wal akhar nama ba'da sholatil isya'i, ada seseorang yang tidur setelah sholat isya. Summa istayqadha, kemudian dia tidur. Setelah isya dia tidur li sholatil fajr, untuk mempersiapkan nanti sholat subuh. Wa shalla dhuhra, kemudian dia sholat duhur fi waqtiha, di waktunya, tepat waktu. Okay. Ayyuhum afdalu, mana di antara kedua ini yang lebih baik? Saya ulangi. Ada satu orang, dia sholat malam semalam suntuk. Setelah sholat semalam suntuk, wis rada geliyeng-geliyeng, setelah sholat subuh dia tidur bablas sampai duhur lewat, sampai mau masuk asar. Duhurnya lewat wisan. Adapun contoh yang kedua, seorang sholat isya, mari isya turu, dan dia tidak sholat malam, ya. Catatannya di sini adalah dia tidak sholat malam sama sekali. Tsumma staiqadha, kemudian dia tidur li sholatil fajr, untuk sholat subuh. Wa shalla adz-dzuhra fi waqtiha ayyuhum afdal, kemudian dia sholat duhur di waktunya. Artinya dia tidak mengerjakan sholat malam blas. Mana yang lebih baik? Yang kedua. Karena apa? La syakka anna tsaniya afdhalu li anna al-faridata rakizatun. Nah, ini Pak. La syakka, tidak diragukan lagi, anna tsaniya, yang kedua, contoh yang kedua, afdhalu, ini lebih utama. Kenapa? Li annal faridata karizatun, sesungguhnya mengerjakan yang wajib itu adalah merupakan sesuatu yang pilar, sesuatu yang usul. Paham Pak? Sesuatu yang usul dalam agama kita itu sebenarnya tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Kalau kita lihat rukun Islam cuma 5 loh, Pak. Syahadatain, kemudian sholat, zakat,
kemudian haji, kemudian puasa. Yang lain-lain bagaimana? Yang lain-lain? Yang lain-lain banyak di antara ibadah itu yang bukan usul. Salat malam itu bukan usul. Panjenengan tidak salat malam itu tidak akan berdosa. Tapi kalau panjenengan tidak salat isya itu berdosa. Ada seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amalan sunnah, tapi dia lalai pada yang wajib. Nah, ini namanya kualik namanya. Yang benar adalah seseorang harus bersungguh-sungguh mengerjakan yang wajib, plus kalau dia mau mengerjakan yang sunnah itu maka jempol. Ngeten nggih. Tapi kalau perbandingannya, kalau mau dibandingkan, maka yang wajib ini harus lebih utama. Jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah tapi kita meninggalkan yang wajib. Dalam semua hal ini berlaku, Pak. Dalam semua hal ini berlaku. Contoh dalam rumah tangga. Panjenengan mancing itu wajib apa sunnah? Mancing. Sunnah. Benar sunnah. Wajib apa sunnah? Kalau nelayan kata bapak ini wajib, benar. Maka dipastikan dulu, mancing ini siapa yang mancing? Kalau dia memang sebagai seorang yang pekerjaannya mancing, nelayan, ya wajib bagi dia sebagai menafkahi istri. Cuma kalau hanya dianggap sebagai hobi, maka itu tidak wajib. Sedangkan mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Jangan sampai kita lalai nyambut gawe, kerja untuk sebuah hal yang mubah, mancing. Maka jadinya jangan berdosa seperti ini. Paham nggih? Jadi dalam hadis ini sekali lagi intinya adalah kaidah atau patokan dalam hadis ini adalah dalam agama itu wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Kalau harus konfrontasi antara wajib dan sunnah, maka kita milih wajib dulu. Sunnah ini opsional, second plan, rencana kedua. Lek ono waktu ya wis tak kerjakno, lek enggak ada ya sudah gitu. Allah tidak akan membebani kita dengan sebuah dosa ketika kita tidak mengerjakan yang sunnah tadi. Ini dalam bingkai sunnah di sini dalam bingkai fikih ya Pak nggih. Tapi beda lagi kalau kita bahas sunnah dalam bingkai akidah. Kalau dalam bingkai akidah, ketika menyebutkan as-sunnah maka berarti Islam itu sendiri. Dan insya Allah itu perlu pembahasan tersendiri nantinya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.